Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke materi yang pertama, yakni pendidikan sebagai sebuah sistem. Definisi sistem. Sistema dari bahasa Latin, lalu sistema dari bahasa Yunani merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah sistem sering digunakan untuk menggambarkan suatu rangkaian entitas yang saling berinteraksi. Contoh sistem ada telepon, mobil, dan TV. Lalu selanjutnya kita akan membahas karakteristik sistem. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkonsentrasi kepada interaksi antara elemen, lalu mempelajari dampak dari interaksi, lalu menekankan kepada persepsi global, lalu gejala bersifat khusus, lalu validitas dicapai melalui perbandingan, dan yang terakhir yakni suatu perubahan pada suatu bagian. Selanjutnya, komponen sistem. Yang pertama yakni objek. Objek sistem dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Bentuknya bisa berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus tergantung kepada sifat sistem tersebut. Yang kedua, atribut. Sistem berisi atribut yang menentukan kualitas sifat objek. Yang ketiga, hubungan internal. Memiliki hubungan internal di antara objek di dalamnya. Yang terakhir, lingkungan tertentu. Sistem hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lalu ada ciri-ciri sistem. Yang pertama integrated, yang kedua paperless, yang ketiga adanya tujuan, yang keempat online office to office, yang kelima adanya komponen sistem, yang keenam adanya interaksi antar komponen. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang teori chaos, yakni teori yang acak, tidak teratur, dan dinamis. Hal ini berkenaan dengan sistem yang tidak teratur seperti awan, pohon, garis, pantai, dan ombak. Ciri-ciri memiliki sekumpulan titik-titik yang rapat dengan orbit-orbit yang periodik. Sistem sensitif terhadap keadaan awal sistem, yaitu titik-titik yang awalnya berdekatan dapat berevolusi secara cepat. Lalu kita akan membahas materi 2 dan 3, yakni membahas tentang evaluasi program pendidikan. Yang pertama, pengertian evaluasi, pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menentukan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa. Prinsip-prinsip evaluasi ada keterlibatan siswa, koherensi, keterpaduan, akuntabilitas, dan pedagosis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang kedua, evaluasi berfungsi selektif, lalu yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Dan yang terakhir, evaluasi berfungsi diagnostik. Lalu pembahasan kita selanjutnya adalah tentang macam-macam tes. Macam-macam tes adalah yang pertama ada tes penempatan, lalu yang kedua ada tes diagnostik, dan yang ketiga ada tes formatif, dan yang terakhir adalah tes sumatif. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan evaluasi. Yang pertama kita mengikuti input. Input merupakan bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Transformasi merupakan mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu output. Output merupakan bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Dan yang terakhir umpan balik, yakni segala informasi baik menyangkut output maupun informasi yang untuk memperbaiki input. Selanjutnya manfaat evaluasi. Yang pertama kita akan membahas untuk siswa. Salah satunya adalah kepuasan apabila mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk guru, mengetahui mana yang sudah berhak melanjutkan pelajaran dan mana yang belum. Dan untuk sekolah, pola kondisi belajar yang diciptakan mempertimbangkan perencanaan sekolah di masa mendatang. Lalu, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang teknik-teknik evaluasi. Terbagi menjadi dua, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama kita akan membahas teknik tes, yakni teknik tes diagnostik. Yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif. Teknik tes non-tes ada rating, skala, questionnaire, checklist, interview, observation, and CV. Lalu kita akan masuk ke materi keempat, yakni kita akan membahas tentang taksonomi Bloom.
Pengertian taksonomi berasal dari bahasa Yunani tasein, artinya mengklasifikasikan nomos aturan. Taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Menurut Benjamin Samuel belum menggunakan istilah ini dalam melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual. Yang pertama kognitif, yakni ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Yang kedua afektif, ranah yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Dan yang ketiga psikomotor, ranah yang meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan, dan lainnya. Revisi taksonomi Bloom dilakukan tahun 1994 oleh Lorin Anderson Cardwell beserta para ahli psikologi lainnya. Tujuannya untuk melihat ke depan dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan. Fokusnya daya aplikasi terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan gabungan ketiganya. Lalu, ranahnya. Yang pertama kognitif, berkaitan dengan aspek-aspek intelektual. Yang kedua afektif, berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Yang ketiga psikomotor, berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot serta fungsi psikis. Lalu kita akan lanjut ke materi yang kelima, yakni model evaluasi program. Terdapat berbagai macam model evaluasi program. Yang pertama kita akan membahas tentang measurement model oleh Rel Thorndike 1971, mengukur ketercapaian suatu program yang direncanakan, mengukur berbagai aspek tingkah laku, menilai sistem pendidikan. Lalu objek kegiatan adalah tingkah laku. Dan yang terakhir, analisis perbedaan skor dilakukan dengan menggunakan cara-cara statistik tertentu. Yang kedua dari model evaluasi program yang akan kita bahas adalah tentang congruence model, menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat 3 hal yang perlu dibedakan yang dikenal sebagai segitiga Taylor. Hasil evaluasi tidak dinyatakan dalam bentuk hasil keseluruhan tes, lalu memungkinkan diketahuinya bagian-bagian tertentu dari tujuan yang masih belum berhasil dicapai oleh masing-masing siswa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Educational System Evaluation Model oleh Gen Evlas tahun 1979, yakni keberhasilan dari suatu sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses evaluasi mencakup perbandingan antara performance dan kriteria. Lalu kegiatan evaluasi tidak hanya berakhir pada suatu deskripsi tentang keadaan, dan yang terakhir hasil evaluasi digunakan sebagai bahan atau itu pengambilan keputusan. Lalu, Contents Evaluation Model. Menurut Robert Estek dan Fernandez, evaluator harus mampu mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan judgment, attention, konteks yang melihat sumber model, input, dan lain, transaction proses untuk melihat rencana kegiatan maupun proses pelaksanaannya di lapangan, sampai hasil outcome, hasil yang dicapai siswa, reaksi guru terhadap sistem tersebut, dan efek samping sistem yang bersangkutan. Lalu selanjutnya CIVP. Problem DKK untuk konteks, situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis, tujuan, dan strategi pendidikan. I untuk input, sarana, modal, bahan, dan rencana strategi yang ditetapkan. P untuk proses pelaksanaan strategi. Dan V yang terakhir untuk produk, hasil yang dicapai baik selama program berlangsung maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan. Lalu ada Illuminative Model oleh Malcolm Parlett T. 1971, mengadakan studi yang cermat terhadap pelaksanaan sistem di lapangan, dipengaruhi oleh situasi sekolah. Lalu yang kedua lebih menekankan pada evaluasi kualitatif dan terbuka. Dan yang terakhir sistem pendidikan yang dinilai tidak ditinjau sebagai suatu yang terpisah. Lalu yang selanjutnya Discrimination Model oleh Profus tahun 1996, membahas tentang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program, lalu mengukur kesenjangan yang ada dalam setiap komponen, dan yang terakhir mengetahui kesenjangan antara desain dengan desolen kinerja program. Lalu selanjutnya ada Goal-Free Evaluation Model oleh Michel Serre-Carivan, dapat dilakukan tanpa tujuan itu sendiri. Program bekerja dengan jalan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, lalu perlu mengetahui pengaruh nyata tentang profil kebutuhan yang dilanjutkan. Evaluator mengambil berbagai laporan tentang pengaruh nyata dan pengaruh yang tidak diinginkan dalam program.
Oke, yang selanjutnya formative and summative model. Formatif yakni evaluasi dari dalam untuk perbaikan atau meningkatkan hasil yang dikembangkan atau dilaksanakan saat program masih proses. Lalu summatif yakni mengetahui keefektifan dan kebermanfaatan suatu program dilaksanakan setelah program selesai berjalan atau di setiap akhir jenjang. Lalu selanjutnya KSE adalah Evaluation Model Fernandez tahun 1984. CSE Center for the Study of Evaluation USA University of California in Los Angeles. Ciri model evaluasi ini adalah adanya 5 tahap, yakni yang pertama perancangan, yang kedua pengembangan, yang ketiga implementasi, yang keempat hasil, dan yang terakhir yakni dampak. Dan ini merupakan materi pembahasan terakhir dalam model evaluasi program, yakni penilaian otentik adalah penilaian yang secara langsung bermakna, artinya yang dinilai memang yang sesungguhnya terjadi dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian otentik menilai kemampuan real siswa dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari oleh Ketut Ngurah Artawan MPD. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.